Berikutnya adalah kita akan membahas tentang a little humility take you a long way. Jadi ada beberapa alasan kita harus menjadi manajer yang rendah hati. Yang pertama, manajer yang rendah hati itu menimbulkan lingkungan pekerjaan yang belajar dan perbaikan terus-menerus. Nah, perbaikan terus-menerus ini dapat dilakukan di lingkungan pekerjaan di mana semuanya ini bersikap rendah hati karena untuk melakukan perbaikan, otomatis banyak saran dan kritik yang harus diterima dengan rendah hati. Lalu, yang berikutnya, karyawan ini akan lebih mudah mengikuti pemimpin yang rendah hati. Dan para karyawan ini akan lebih cenderung menyukai pemimpin yang rendah hati. Karena, dimana jika pemimpin yang rendah hati ini membuat karyawan-karyawannya menjadi nyaman jika mereka ingin mengutarakan pendapatnya. Dan mereka ini akan cenderung mengikuti pemimpin karena pemimpin secara tidak langsung ini merupakan cerminan dari karyawan-karyawannya dan sikap pemimpin secara tidak langsung akan diikuti oleh para karyawannya. Lalu pemimpin yang rendah hati ini lebih transparan nanti kerjanya di kantor karena antara pemimpin dengan karyawan ini tidak ada batasan. Jadi karyawan ini dapat memberikan masukan jika ada suatu masalah, jadi masalah ini akan cepat selesai dan transparan. Semuanya akan mengetahui tentang masalah tersebut. Lalu, lebih memberdayakan orang lain. Kenapa lebih memberdayakan orang lain? Karena pemimpin yang rendah hati, ia akan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi otomatis, pemimpin ini memberdayakan karyawan-karyawannya. Ada satu kasus yang akan saya bahas, yaitu tentang Jen. Jen ini merupakan manajer yang sangat hebat. Semuanya berjalan sesuai dengan kemauannya normal dan dia pun tidak punya kemampuan khusus untuk itu semua. Semua itu menurutnya berjalan secara alami. Tetapi sampai suatu ketika terjadi masalah besar di kantornya, di mana ia tidak dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ia teringat akan dulu dia ini menjadi seorang ibu dari 2 anak. Menurutnya tidak susah untuk mengatur anak-anaknya tersebut. Sampai suatu ketika, Jen melahirkan anak ketiganya yang berbeda dari 2 anak sebelumnya. Anak ketiganya ini merupakan anak yang susah untuk diatur. Dan saat itu Jen merasa bahwa ia harus menerima masukan dari orang lain dan menanyakan pendapat kepada orang lain bagaimana cara untuk mendidik anaknya. Tentunya, Jen harus memiliki sikap yang rendah hati untuk mendengarkan dan menerima semua saran untuknya. Karena yang menurutnya ia merupakan manajer yang sangat hebat dan bisa mengendalikan segalanya, tetapi saat ada masalah yang ia tidak dapat selesaikan, ia harus rendah hati untuk meminta bantuan dan masukan dari orang lain.